Halo guys, balik lagi di channel gue NDJVD. Kali ini gue akan nge-review manhwa yang berjudul Nanomechin chapter 192, yang dimana kita masih melihat masih berada di arts kekaisaran ya. Yang di sini kedatangan salah satu orang penting di kekaisaran yang melindungi kaisar. Nah, di sini untungnya si MC kita kan, para kawannya juga udah kabur, udah minggat pas mereka semua datang, karena MC kita nggak mau repot-repot ngelawan mereka. Nah, di sini yang telat itu mata-mata dari si God atau Godsik ya, si God atau apa. Nah, dia telat dan dia bakal terancam, kayaknya bakalan mau dibunuh deh sama penjaga atau tetua dari kekaisaran. Gue lupa nama apa tuh namanya grupnya dia. Nah, jadi si Godsik ini atau Bloodsik ini ya, itu misinya si mereka ini mau nyari 5 hewan suci. Nah, buat ketuanya, nah biar nggak tahu ya, biar kenapa, biar abadi atau biar tambah kuat ya. Tapi nanti akhirnya ini spoiler saya dari teman-teman juga, jadi sorry amat. Nah, nanti di kekaisaran itu bakalan diambil sama MC. Nah, makanya MC pun nggak sengaja guys, nggak sengaja untuk ngambil tuh 5 hewan suci ya, atau energi dari kilin lah ya. Nah, tapi karena emang keberuntungan dia kali ya, yang namanya juga MC kan ya, banyak pendukungnya dari penulisnya. Nah, di sini mau nggak mau si MC bakalan ngapusin atau ngebunuh semua mata-mata dari Blade God ya, atau Godsik itu, yang dimana kemungkinan nanti si MC ini bakalan menjadi partner dari salah ibaratnya partner atau dipandang atau kerjasama sama kekaisaran untuk melawan para mata-mata Blade Godsik nih ya guys ya. Karena di sini MC niatnya bukan buat apa namanya menghancurkan kaisar, tapi buat nyelamatin kekaisaran. Nah, pangeran pun pada ya ibadah, meskipun nanti masih ada kroco-kroco yang benar-benar nggak suka, tapi tetap aja ya MC sudah nyelamatin kekaisaran. Dan emang di chapter ini kita masih ngelihat masih bosan ya, kalian gue tahu banget, karena di sini banyak beleha-leha, banyak masih kayak para new NPC, banyak yang masih diliatin cuman kroco-kroco. Tapi ini adalah puncak dari manhwa Nanomechin guys, yang dimana setelah nanti art kekaisaran udah pokoknya udah dikuasain sama MC, dan si MC ini bakalan ke masa depan. Nah, di sini nih bakalan seru guys, jadi sabar aja ya. Emang gue juga bete sebenarnya lama-lama, tapi seru kok ceritanya nanti kelama-lamaan ya. Namanya juga per chapter bukan per movie ya, jadi emang agak sedikit lambat. Nah, tapi ini yang gue gambar ilustrasi nenek-nenek ini nih, yang salah satu dari orang penting dalam kekaisaran yang melindungi kekaisaran. Dia juga ngebantai beberapa mata-mata Godsik ya. Tapi di sini kemungkinan dia bakal jadi partnernya MC atau temennya MC nih ya. Tapi gue belum tahu mana yang benar-benar dari orang yang benar-benar dari klan atau sekte demonnya si MC kita nih guys ya. Karena spoilernya kan masih ada tuh, di dalam itu ternyata ada yang namanya mungkin tetua ya, salah satu tetua yang ada di dalam kekaisaran yang nggak balik-balik lah, yang emang menetap di situ guys. Entah itu untuk apa misinya, melindungi 5 hewan suci atau apa ya, gue nggak tahu. Nah, di sini juga nanti orang yang paling kuat yang gue bilang di kekaisaran bakalan semuanya itu bakalan bekerja sama si MC ini yang tadi gue bilang ya. Berarti ya bener ya, gue nggak tahu sih ceritanya gimana nanti si MC bisa menguasai kekaisaran, tapi sepertinya pangeran-pangeran yang sekarang belum ada kelihatan kemampuan buat memimpin guys. Sama kayak Magic Emperor lah ya, kalau gue lihat kaisarnya masih kayak on guys, belum ada ibaratnya tuh yang cerdas seperti MC. Nah, jadi kalau ditanya kenapa MC kabur kemarin itu di chapter sebelumnya, karena takut penyamarannya terbongkar guys. Kalau kalian tanya apakah MC takut sama tetua yang tadi, yang cewek itu tuh nih, atau ini yang gue gambar atau gue yang bikin ilustrasinya, sebenarnya enggak. Dia itu pasti bisa ngalahin mereka semua. Cuman di sini tuh misinya dia cuma mau ngebongkar seluruh mata-mata si Godsik, bukan buat nyerang
atau ngebunuh buat ngancurin kekaisaran guys di sini. Jadi kita bisa pastiin kalau si MC itu sebenarnya bisa menang melawan ini ya, karena dia nggak mau sampai penyamarannya itu terbuka sebelum mata-mata dari kekaisaran pun habis sama dia, dibunuh lah ibaratnya gitu, biar kaisar tuh tahu, pangeran tuh tahu kalau klan sekte demonnya si MC nggak ada kaitannya buat ngancurin kekaisaran. Jadi mau nggak mau dia harus nyamar sampai benar-benar ketemu akar-akarnya dari permasalahan itu guys. Nah, dia juga si MC juga bukan mikirin diri sendiri, tapi mikirin ke sekte demonnya guys. Kalau sampai meskipun dia bisa menang menguasai kekaisaran, tapi tetap guys, musuh itu nggak akan bisa begitu aja tunduk. Nanti setelah MC takutnya ke masa depan ya, nah itu mereka bakalan menjadi santapan untuk kaisaran ya kan. Nah itulah namanya nanti pertarungan tanpa akhir guys di generasi berikutnya. Nah MC ini udah memikirkan matang-matang untuk nggak sebodoh itu ya, tiba-tiba dia langsung babat abis itu musuh-musuh yang ada di kaisaran, entah nggak pandang bulu siapa mereka, itu sebenarnya nggak bagus ya. Nah dari sini kita juga udah punya sedikit gambaran kenapa cucu atau keturunan dari MC di masa depan ngasih nano ke MC ini. Mungkin si MC di masa depan itu terkenal emang pintar, cerdas, bijak, adil ya kan, nggak berpikir untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan orang-orangnya ya. Dari sini kemungkinan keturunannya di masa depan berpikir bahwa MC ini bisa memecahkan atau bisa membantu mencari solusi atas masalah yang dialami oleh para keturunannya di masa depan nanti. Nah ini udah hampir selesai sebenarnya sih. Buat karakternya ya gini-gini aja sih, nggak terlalu banyak juga. Jadi kalau kalian mau belajar tentang desain ya, entah itu ilustrasi yang seperti ini ya bikin ya, belajar dulu kita, atau mau bikin website, aplikasi desain ya, bukan hanya membuat tapi mendesain itu berarti memperbaiki atau mempercantik suatu desain kalian sehingga menjadi lebih berfungsi dan lebih berguna untuk si user. Kalau menurut gue itu tugas dari seorang desain ya. Beda cerita kalau hanya sekedar membuat ya, sekedar membuat ya buat doang ya, yang buat banyak kok, kalau buat yang murah-murah banyak. Oke, jadi di playlist YouTube gue tuh udah ada semuanya, jadi kalian tinggal pelajari. Kalau ada pertanyaan yang masih belum atau ada pertanyaan, ada materi yang nggak ngerti, nggak paham ya, silakan bisa DM IG gue, kita diskusi sama-sama ya. Ya sama-sama belajar, gue juga masih belajar terus ya, karena desain itu nggak bisa kalian harus stop belajar, tapi benar-benar harus upgrade karena setiap masa, setiap hari, setiap tahun itu berganti masanya. Jadi ada yang desainnya lagi terkenal ini, lagi masanya ini, jadi beda-beda. Oke, sampai sini dulu aja ya, cukup. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.